Bang, maaf, sepertinya masih di mute, kami masih belum bisa mendengar suaranya. Oh ya, kita sih nggak ada membatasi pergerakan orang. Ya, yang dikatakan Bang Dharma itu ditentukan waktunya paling lama per 10 menit Transjakarta atau angkutan lain untuk mengangkut penumpang. Dia mengatakan kita ngapain buang-buang anggaran terlalu banyak menyiapkan angkutan publik misalnya Transjakarta, sementara kita nggak bisa menentukan 10 menit per kedatangan. Saya kalau misalnya lagi mau pergi bersidang ke Jakarta Selatan, ya, itu melewati Blok M. Di Blok M itu saya lihat antrian bus itu panjang sekali. Kenapa harus terjadi antrian kosong? Kenapa tidak diatur per 10 menit dia harus jalan? Ini yang mau ditata oleh Bang Dharma nantinya. Ya, jadi kami mau sampaikan begini. Maunya masyarakat ini tadi kan ada berdasarkan hasil ini ya, trending topik. Ya kita mengucapkan terima kasih, ternyata ide dari Bang Dharma itu masuk di nomor 2 ternyata. Luar biasa juga ya. Boleh dikatakan walaupun Bang Dharma baru terjun, ya ternyata masyarakat antusias. Karena dilihat mungkin program dari Bang Dharma itu lebih masuk di akal. Ya, Jakartaku aman. Ya, yang terjadi di Jakarta ini kan gubernur-gubernur sebelumnya tuh berjanji dan berjanji. Seperti kata Mas Agung tadi, banyak gubernur janji tapi apa? Tak terrealisasi. Ujungnya mau mencalonkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Permasalahan di Jakarta itu ya yang sangat kompleks, soal kemacetan dan banjir. Baik. Ya, kita nggak usah bicara dulu tentang masalah lain. Kita sudah buat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 ya tentang DKJ, aglomerisasi, ya tentang Jakarta menjadi kota global. Ya kita harus tahu juga kota global itu seperti apa. Ada ini ya alat-alat ukurnya. Salah satunya sektor ekonomi yang mapan dan terkoneksi secara global. Ya, lalu ada kapasitas riset dan inovasi yang baik terus-menerus. Nyaman dan aman untuk dihuni. Strong culture yang menarik bagi warga dan turis. Lingkungan yang bersih dan terakhir terkoneksi secara intra dan interkota. Ini harusnya kalau kita mau jadi Jakarta global, ya ini harus dicapai. Jadi kita nggak hanya berwacana, ya ada orang yang sudah duduk tapi ternyata nggak terrealisasi. Ya kita mau minta sama masyarakat ini, masyarakat Jakarta ini yang pinter-pinter, ya tolong kasih kesempatan sama Bang Dharma biar ini terrealisasi. Baik, masyarakat ini kota aman, masyarakatnya nyaman. Baik, Bang ya seperti harapan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 yang mana DKJ kita mengharapkan Jakarta menjadi kota global. Itu kota global tuh banyak alat ukurnya ya, karena Jakarta ini menurut data yang saya dapatkan menduduki peringkat ke-45 dari 48 kota dalam Global Power Index. Ya banyak ininya. Lalu ke 152 dari 183 kota dalam Cities in Motion Index. Ya, jadi banyak alat ukur kalau kita mau mencapai Jakarta menjadi kota global, tidak hanya sekedar wacana. Kami berharap kepada masyarakat Jakarta, ayo lihat yang mana program yang benar-benar realistis. Ya, kita penting aman dulu, aman dari perut, aman dari pendidikan, aman dari kemacetan, aman dari banjir. Saya mau bilang yang paling kacaunya ini, Mbak Viola ya, kalau hujan di Jakarta nih, kita lihat nanti di tali air, pintu air yang di dekat Pasar Rumput itu ya. Ya. Itu orang kalau udah musim hujan kita lihat pasti itu banyak kali spring bed. Ya. Di mana nih masyarakat nih kok nggak mengerti, kok membuang kasur ke spring bed. Nah, ini berarti kan belum ada pola pikir yang beradab dari masyarakat Jakarta. Gitu loh Mbak Viola. Baik Bang Fernando, semuanya ingin programnya ini terlihat realistis bagi masyarakat. Mengenai Trans Jabodetabek sendiri Bang Aris. Ya,
Kalau disampaikan tadi Mas Agung bahwa masyarakat Jakarta masyarakat yang cukup rasional. Memang kalau dari berbagai survei dan jejak akademik memang masyarakat Jakarta itu dalam elektoral ini termasuk yang paling rasional. Kita paham Jakarta memang macet. Berdasarkan survei Asian Development Outlooks di tahun 2022, Jakarta itu menempati peringkat 2 kota termacet di Indonesia. Nomor satunya adalah kota Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat. Dan kalau misalnya kita bandingkan bagaimana transportasi umum di Jakarta memang lebih terintegrasi dan lebih tertata dibandingkan misalnya kita berkunjung ke Bandung dan Jawa Barat seperti itu. Itu hal, maka dari itu kami berkomitmen perihal dengan transportasi umum ini memang kita yang nggak usah ribet-ribet gitu loh. Kalau misalnya ada ide transportasi air misalnya, di tahun 2018-2019 juga saya mendengar di Jawa Barat, di Kalimalang oleh gubernurnya pengen dibikin itu, apa namanya, perahu air. Itu kan ada fasilitasnya juga, cuman kita sampai lihat hari ini di Kalimalang ada apa enggak perahu airnya, misalnya seperti itu. Tetapi yang kita ingin sampaikan bahwa di dalam mengatasi kemacetan, yang pertama adalah masyarakat nggak pengen ribet. Yang penting ada dulu barangnya, ada dulu ini armadanya. Kita ingin armadanya banyak. Semakin banyak armada, semakin luas rute, maka masyarakat yang hanya hari ini 18% menaiki kendaraan umum, kita harapkan bisa 30%. Standar baiknya 60% memang agar jalanan kosong gitu. Yeah. Dan Jakarta ini kan kota yang dikelilingi aglomerasi ya. Dan jumlah orang yang masuk Jakarta dari luar kota Jakarta sekitarnya itu banyak sekali. Bisa sampai 2-3 juta orang di siang dan malam. Maka kita kurangi kalau bisa kendaraannya, bukan orangnya yang dikurangi masuk ke Jakarta atau bergeraknya, tetapi kendaraan yang masuk. Kendaraan masuk itu switchnya ya Pak, dengan perbanyak kendaraan umum, Trans Jabodetabek. Juga misalnya kurangi pergerakan, itu bisa dikatakan dengan Mas Pram mencanangkan work from anywhere. Ya, itu misalnya 3 hari lah di rumah, 2 hari di kantor. Khususnya nanti akan ditekankan untuk ASN Pemprov dan BUMD. Tapi kalau misalnya pegawai swasta, karyawan swasta itu bisa melalui standar-standarnya, ya itu bisa kita terapkan juga. Karena apa? Kita sudah punya track recordnya saat COVID. Ya insya Allah, tetapi nanti kita akan sempurnakan agar semua ekonomi tetap bergeliat dan semua terbukti bisa. Nah hal-hal ini untuk mengatasi kemacetan yang saya rasa ditunggu-tunggu masyarakat. Karena inilah perbedaannya Mas Pram dengan Mas Pram dan Bang Dul dengan calon yang lain. Kita ini tanya ke masyarakat, apa sih yang pengen gitu loh. Jadi Mas Pram dan Bang Dul ini ingin menerapkan kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bukan datang menerapkan kebijakan yang diinginkan oleh dirinya sendiri. Tahu-tahu datang, ini yang bagus, begini enggak. Tetapi kita dengarkan dulu. Apa maunya? Kita maunya terbanyak armada transportasi, Pak. Kita maunya perbanyak armada biar kalau misalnya kemana-mana itu sampai dari depan rumah kalau bisa kemana-mana gitu. Salah satu penyebab orang tidak banyak naik transportasi umum di Jakarta itu karena satu, nunggunya agak lama. Gitu kan. Kemudian kurang nyaman gitu. Nah, Jaklingko yang RP0 dan gratis yang disanangkan Mas Anies itu sudah sangat baik. Kita akan perbanyak rutenya dan armadanya sehingga waktu tunggunya jangankan 10 menit, 5 menit sampai 3 menit kita bisa. Jadi orang nggak ngitung lagi nih, naik motor lah, naik mobil pribadi karena naik kendaraan umum juga lebih cepat gitu, lebih nyaman dan lebih murah. Ini yang masyarakat tunggu-tunggu. Jadi seperti itu. Jadi Trans Jabodetabek, kemudian work from anywhere. Ini yang dibutuhkan masyarakat dan insya Allah kalau misalnya Mas Pram dan Bang Dul diberi kesempatan oleh warga Jakarta, ini akan terrealisasi dengan cepat karena semuanya sudah ada dan rasional. Seperti itu Mbak. Baik, penutup